Tritinon ing pasewakan busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya semua teman-teman channel Garuda Perang Official selalu dalam keadaan sehat, dikabulkan semua doa-doanya, dimudahkan dalam semua urusannya, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan melanjutkan episode dari serial Joko Samudro untuk episode yang ke-13 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman ya, kita langsung ke ceritanya ya. Setelah cukup lama, guru dan murid itu berpelukan. Mereka pun segera berjalan menuju puncak Gunung Argopuro, tempat di mana ada sebuah pohon tua yang wingit. Mereka berbincang-bincang di bawah pohon tersebut. Cak Bagus, Joko Samudro, bagaimana perasaanmu, Le? Apakah ada yang tidak nyaman kamu rasakan di tubuhmu, Le? Tidak ada, Yang. Semua baik-baik saja. Justru aku merasa kini tubuhku sangat penuh dengan energi, Yang, dan merasa meledak-meledak dalam tubuhku. Aku merasa bila aku arahkan pukulanku pada sebuah batu besar, maka seketika batu itu akan hancur lebur menjadi debu, Eyang. Bagus, Le. Sangat bagus sekali. Eyang punya sebuah batu dewa, Le. Coba kamu letakkan batu ini di telapak tanganmu, Le. Lalu kamu alirkan energi tenaga dalammu. Batu ini bisa mendeteksi seberapa tinggi pencapaianmu dalam melatih energi tenaga dalammu saat ini, Le. Tingkatan energi tenaga dalam itu dibagi menjadi 6 tingkatan, Le. Kalau batu ini bersinar warna putih, berarti tenaga dalammu telah mencapai tingkat dasar. Bila berwarna kuning, sudah tingkat 2. Bila hijau, maka itu berada di tingkat 3. Bila biru, itu tingkat menengah. Bila berwarna merah, berarti sudah tingkat lanjut, Le. Sedangkan bila berwarna emas, berarti sudah tingkat tinggi. Baik, Eyang. Saya akan mencobanya, Yang. Segera Ronggo Seto pun memberikan batu tersebut kepada Joko Samudro. Setelah batu itu diterima oleh Joko Samudro, segera dia menyalurkan energi tenaga dalamnya ke dalam batu tersebut. Tidak berselang lama, batu itu pun segera terlihat ada perubahan. Yang awalnya berwarna hitam pekat,
kini telah berubah warna menjadi warna hijau. Itu menunjukkan bahwa Joko Samudro telah mencapai tingkat 3. Merasa tidak puas dengan hasilnya, Joko Samudro pun mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Terlihat keringat Joko Samudro mengalir dengan sangat deras. Seluruh otot kekarnya terlihat menonjol dan terdengar samar-samar gemeretak giginya beradu. Perlahan batu itu pun mulai berubah warna menjadi warna biru. Melihat kejadian tersebut, Ronggoseto pun segera menghentikan Joko Samudro. Sudah cukup Le Cah Bagus, jangan kamu paksakan lagi, nanti malah akan melukai dirimu sendiri Le. Untuk seusiamu sekarang, pencapaianmu sudah sangat bagus Le. Asalkan kamu tahu, ketika Eyang seusiamu, Eyang hanya mampu mencapai tingkat 3 atau berwarna hijau Le. Eyang cukup bangga dengan pencapaianmu Le Cah Bagus. Eyang yakin pencapaianmu di masa depan akan sangat jauh melampaui Eyang Le. Maaf Eyang, aku boleh tahu nggak Yang? Sekarang Eyang berada di tingkat mana Yang? Eyang sekarang berada di tingkat tinggi Le. Namun sebenarnya itu belumlah tingkat akhir Le. Sebab masih ada satu tingkat lagi yang lebih tinggi, yaitu tingkat dewa Le. Kalau bisa mencapai tingkat itu, maka batu ini akan berwarna pelangi Le. Tingkatan ini pernah dicapai oleh Eyang buyutmu, yaitu guruku Eyang Buyut Joyoboyo dari puncak Gunung Raung. Tidak lama setelah dia mencapai tingkat dewa, dia segera melakukan pertapaan dan memutuskan untuk moksa Le, dan naik ke alam atas, dunianya para dewa Le. Setelah guru moksa, aku dan adik seperguruanku Jolo Sudro sempat berdebat Le untuk menentukan siapa yang akan meneruskan padepokan. Jolo Sudro memaksaku untuk melanjutkannya, namun aku menolaknya Le, karena waktu itu aku masih ingin bebas berkelana Le Cah Bagus. Aku tidak mau dikekang dengan aturan-aturan padepokan Le. Lalu Eyang mengembara kemana setelah dari Gunung Raung? Coba Eyang ceritakan masa muda Eyang. Aku sangat penasaran dengan cerita masa muda Eyang. Pasti Eyang sangat hebat waktu masa muda ya? Kalau diceritakan bisa sangat panjang Le, bisa berhari-hari tidak selesai. Tidak apa-apa Eyang, aku sudah sangat lama sekali tidak ngobrol sama Eyang. Meskipun sampai 1 bulan pun gak apa-apa, aku tungguin cerita Eyang. Baiklah. Kamu sekarang cari posisi duduk yang enak. Eyang akan bercerita dari awal, dari mana Eyang berasal sampai Eyang tiba di Gunung Argopuro ini Le. Kamu petik pelajaran dari perjalanan hidup Eyang. Yang bagus kamu pakai Le, dan yang buruk jangan kamu tiru Le ya. Le Cah Bagus, masa muda Eyang cukup kelam dan sangat suram Le. Bahkan Eyang tidak sempat bermain-main dengan gadis-gadis muda Le.
Dulu di masa muda, Eyang sempat mendapatkan julukan pendekar gila dari Gunung Raung. Awal ceritanya dimulai dari setelah Eyang turun gunung. Eyang memutuskan untuk pulang dulu ke rumah Le. Begitu Eyang sampai rumah, Eyang melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Eyang melihat kedua orang tua Eyang dalam keadaan terikat. Lalu kakak perempuanku terlihat sedang memangku adik perempuanku yang sudah tidak bernyawa. Tidak jauh dari situ, aku juga melihat tubuh adik laki-lakiku pun telah terkucur kaku tak bernyawa Le. Terlihat ada luka menganga dari kepala hingga punggungnya. Melihat kejadian itu, terus terang aku sangat marah dan membuat jiwaku terguncang Le. Lalu aku bertanya kepada kakak perempuanku apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan kembali bercerita tentang masa muda dari Ronggo Seto. Kejadian ini terjadi sekitar 43 tahun yang lalu. Saat itu Ronggo Seto masih berumur 26 tahun. Mbak Yu Retno, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, Mbak Yu. Tanya Ronggo Seto dengan suara bergetar menahan amarah. Mendapat pertanyaan itu, kakak perempuan Ronggo Seto pun segera meletakkan kepala jenazah adiknya, lalu segera menghampiri Ronggo Seto dan memeluknya. Kamu sudah pulang, Dimas Ronggo Seto. Kamu sudah pulang, Le. Belum lama sebelum kamu pulang, Demang Wiryo beserta anak buahnya datang ke rumah kita, Dimas. Dia menagih hutang Bapak yang sebenarnya sudah lama lunas. Namun, karena Demang Wiryo mematok bunga yang sangat tinggi, hal itu membuat hutang Bapak menjadi tidak pernah habis, Dimas. Seluruh hasil panen dan ternak sudah habis diambil oleh Demang Wiryo. Namun, hal itu belum membuatnya puas, Dimas. Sehingga akhirnya dia kembali lagi datang hari ini untuk menagih hutang lagi, Dimas. Karena Bapak tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan, akhirnya Demang Wiryo pun meminta Nimas Ningrum untuk menggantikannya, Dimas. Demang Wiryo menarik paksa Nimas Ningrum untuk ia jadikan selirnya. Melihat hal itu, Dimas Tejo Seto tidak terima dan memukul kepala Demang Wiryo menggunakan sebuah balok, Dimas. Melihat kejadian itu, anak buah Demang Wiryo segera mengeluarkan pedang dan menebas tubuh Dimas Joyo Seto hingga menyebabkan Dimas Joyo Seto meregang nyawa. Demang Wiryo pun menjadi sangat murka. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikat tubuh bapak dan ibu, Dimas. Lalu Demang Wiryo dengan sangat brutal merudah paksa Nimas Ningrum tepat di hadapan bapak dan ibu Dimas Ronggo. Seluruh pakaian dirobek paksa. Tidak sampai di situ saja, Dimas. Aku pun tidak luput dari kesialan ini.
anak buah Demang Wiryo yang berjumlah 12 orang menggilirku, Dimas. Mendengar cerita dari kakaknya, darah muda Ronggoseto pun mendidih. Terlihat matanya berubah menjadi merah dan otot-otot di lehernya terlihat membesar menahan amarahnya. Mbak Yuretno, di mana Kakang Tejo? Kenapa aku tidak melihatnya? Apa dia tidak berusaha untuk melindungi kalian, Mbak Yu? Yang dimaksud Ronggoseto adalah kakak iparnya, suami dari kakak perempuannya Retno Asih. Kakang Tejo sudah setengah tahun ini bekerja kepada saudagar dari negeri Cina, Dimas. Dia membantu Koh Ayung untuk berjualan bahan-bahan obat dan membantu meracik obat, Dimas. Sudah 3 hari ini Kakang Tejo pergi ke kota raja untuk menemani Koh Ayung berniaga. Biasanya 1 minggu baru Kang Tejo pulang. Mendengar cerita kakaknya, Ronggoseto muda pun mengerti kenapa kakak iparnya tidak terlihat. Lalu, kenapa Nimas Ningrum bisa meninggal, Mbak Yu? Apa Demang Wiryo setelah melakukan perbuatan bejatnya, dia masih tega membunuh Nimas Ningrum, Mbak Yu? Tanya Ronggoseto dengan nada berat menahan emosi. Tidak, Dimas Ronggo. Setelah Demang Wiryo selesai merudak paksa Nimas Ningrum, giliran anak buahnya yang menggilir Nimas Ningrum, Dimas Anggoro. Cerita Retno Asih diiringi isak tangis yang sangat menyayat hati. Setelah mereka pergi, Nimas Ningrum pun mengalami guncangan yang sangat hebat. Matanya kosong dan tidak bisa diajak bicara, Dimas. Tiba-tiba dia berlari ke dapur, Dimas. Lalu ia menghunjamkan sebuah pisau tepat di dadanya. Aku tidak sempat untuk menyelamatkannya, Dimas. Sebelum kematiannya, Nimas Ningrum sempat berkata kalau dia lebih baik mati daripada menanggung malu seumur hidupnya. Setelah mendengar seluruh cerita dari kakaknya, Ronggoseto pun segera melepaskan ikatan dari orang tuanya yang dalam kondisi pingsan. Lalu Ronggoseto pun menggendong kedua orang tuanya lalu diletakkan di dalam kamar. Setelah itu Ronggoseto pun menggali satu buah liang kubur untuk menguburkan kedua jasad adiknya, Ningrum dan Joyoseto. Tepat tengah malam, dia telah selesai. Namun, kedua orang tuanya belum sadarkan diri. Lalu, ia pun memberikan sebotol obat dan diberikan kepada kakaknya. Mbak Yuretno, rebus butiran obat ini. Setelah itu, minumkan perlahan obat ini kepada bapak dan ibu. Aku akan pergi keluar sebentar untuk mencari bahan-bahan obat untuk menyembuhkan bapak dan ibu, Mbak Yu. Segera Ronggoseto pun berlari meninggalkan rumah. Ia telah berbohong kepada kakaknya. Dia berniat untuk menuntut balas kepada Demang Wiryo.
Setibanya di kediaman Temang Wiryo, Ronggo Seto pun segera mendobrak pintu rumah Temang Wiryo. Lalu ia berteriak dengan sangat lantang. Tiba-tiba dari belakang muncul dua anak buah Temang Wiryo dan menebas tubuh Ronggo Seto. Ronggo Seto tidak mengelak, namun pedang itu tidak mampu menembus tubuh Ronggo Seto. Bahkan kedua pedang itu pun patah ketika berbenturan dengan tubuh Ronggo Seto. Ternyata sebelum tiba di rumah Temang Wiryo, Ronggo Seto telah merapal aji Wojo Saketi. Jangankan senjata biasa, senjata tingkat tinggi pun akan sulit menembus tubuh Ronggo Seto. Mendengar keributan itu, Temang Wiryo pun bangun dan mendekat ke arah Ronggo Seto. Ternyata kamu, Seto. Apa kamu sudah bosan hidup? Malam-malam begini berani mengganggu istirahatku, ha? Ucap Temang Wiryo dengan sangat sombong. Utang getih bayar getih, utang nyowo bayar nyowo, Wiryo. Malam ini tidak ada satu orang pun di rumahmu ini yang akan selamat untuk menebus kematian kedua adikku, Wiryo. Besar sekali nyalimu, Seto. Kamu hanya sendiri di sini. Aku tidak perlu berurusan denganmu. Cukup anak buahku, sudah cukup untuk menghabisimu. Kalian, prajurit-prajurit Kademangan, dengarkan perintahku. Ringkus dan bunuh Ronggo Seto. Cincang dia dan jadikan dagingnya makanan anjing. Segera seluruh prajurit Kademangan Sabrang yang berjumlah sekitar 30 orang telah mengepung dan mengeroyok Ronggo Seto. Mereka semua bersenjata tajam. Belum sempat senjata mereka mengarah ke tubuh Ronggo Seto, tanpa disadari oleh ke-30 prajurit itu, mereka tidak merasakan sakit. Namun leher mereka semua telah berdarah. Tidak lama kemudian, kepala ke-30 prajurit Kademangan itu terjatuh dari tubuhnya. Terlihat darah muncrat dengan sangat deras dan membasahi tubuh Ronggo Seto. Karena ke-30 tubuh tanpa kepala itu sangat dekat dengan Ronggo Seto. Terlihat Ronggo Seto berdiri terdiam dengan sebuah pedang berwarna hitam legam di tangannya. Ronggo Seto lebih terlihat mirip seperti iblis pembunuh yang sangat menyeramkan. Ronggo Seto lupa dengan pesan gurunya, Eyang Jayabaya, bahwa ketika menggunakan pedang hitam iblis, dia tidak boleh dalam keadaan emosi, sebab itu bisa menyebabkan ia kehilangan kesadaran dan akal sehatnya. Melihat kejadian itu, Temang Wiryo pun bergetar ketakutan. Ampun aku, Seto. Aku hilaf. Tolong lepaskan aku dan anak istriku. Aku akan berikan semua harta bendaku untukmu. Bahkan aku akan berikan kedua anak gadisku untukmu agar bisa melayanimu, Seto. Asalkan kamu jangan membunuhku dan mau melepaskanku, dan tidak membunuhku, Seto. Temang Wiryo, di mana keberanianmu tadi? Apakah kamu tadi juga memberikan ampunan kepada kedua adikku? Kini kedua adikku telah mati, Seto. Itu berarti kamu dan seluruh orang yang ada di sini, termasuk anak istrimu, juga harus mati menemani kedua adikku yang sangat aku sayangi. Ampuni aku, Seto. Aku tidak membunuh adikmu, Seto. Anak buah bodohku lah yang telah membunuhnya. Aku tidak memerintahkan mereka untuk membunuh. Dia sendiri yang berinisiatif untuk membunuhnya, dan kini dia telah mati. Seharusnya itu sudah cukup, Seto. Lucu sekali, Temang Wiryo. Sangat lucu sekali. Kamu tidak berani mengakui semua kebusukanmu dan melimpahkan kesalahanmu kepada kacung-kacungmu. Ampun, Seto.
Aku akui aku salah, tapi aku tidak membunuh kedua adikmu. Aku hanya meruda paksa adik perempuanmu saja, tidak lebih. Kalau kamu mau, aku akan menyerahkan kedua anak gadisku, Seto. Mereka sangat cantik dan masih perawan, Seto. Mendengar perkataan Demang Wiryo, Seto muda pun segera mengangkat tangannya. Tidak terlihat dia beranjak dari tempatnya berdiri, namun terlihat Demang Wiryo mengerang kesakitan. Terlihat kedua kaki Demang Wiryo kini telah putus, dan kini ia terlihat tergeletak di tanah. Ampun Seto, ampun, jangan bunuh saya mohon maaf Seto. Kamu tenang saja Demang Wiryo, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat. Aku akan menyiksamu perlahan. Satu persatu anggota tubuhmu akan aku potong, sama seperti perintahmu tadi untuk mencincangku. Mendengar perkataan Ronggo Seto, lemaslah Demang Wiryo. Dia pasrah dengan nasib buruk yang akan segera menimpanya. Tiba-tiba muncul 3 orang perempuan dari arah belakang Demang Wiryo. Terlihat 2 gadis muda yang sangat cantik jelita dan 1 wanita paruh baya. Mereka bertiga menunduk dan meminta pengampunan dari Ronggo Seto. Tuan Pendekar, mohon ampuni nyawa ayah kami dan nyawa kami bertiga. Saya dan adikku bersedia dengan ikhlas menjadi budak nafsu Tuan untuk menebus kesalahan ayah kami, Pendekar. Setelah mengatakan itu tanpa disuruh, kedua wanita muda itu pun segera melepas pakaian mereka. Mereka berdua bertelanjang bulat, lalu berjalan mendekati Ronggo Seto dengan langkah yang menggoda dan mencoba memancing gairah Ronggo Seto. Namun di luar dugaan, melihat itu, mata Ronggo Seto justru terpejam, dan dengan cepat ia mengayunkan pedangnya, dan terjadilah kejadian yang sangat mengerikan. Kedua gadis itu terbelah menjadi 2. Mereka mati tepat di hadapan Demang Wiryo dan Nyai Demang. Kalian semua satu keluarga sama saja. Ayahnya kelakuannya kayak bandit dan anaknya seperti pelacur. Kalian tidak layak hidup di dunia ini lagi, Demang Wiryo. Lalu Ronggo Seto pun mengayunkan kembali pedangnya dan menebas tangan kanan Demang Wiryo. Demang Wiryo, aku tidak akan membunuhmu, namun dengan cacatnya tubuhmu ini, itu akan jauh lebih menyiksa dirimu dibandingkan aku langsung membunuhmu. Nikmati hari-harimu yang menyedihkan, Demang Wiryo. Segera Ronggo Seto pun pergi dari kediaman Demang Wiryo. Ia segera pergi ke sungai untuk membersihkan noda darah yang ada di tubuhnya dan segera kembali ke rumah. Namun ketika dia membuka pintu, kejadian buruk pun terjadi. Dia melihat kakaknya Retno telah gantung diri. Retno meninggalkan pesan yang dia tulis di lantai menggunakan pisau yang terlihat masih tergeletak. Dia berkata tidak mampu lagi melanjutkan hidupnya. Dia merasa dirinya telah kotor dan ternoda. Dia tidak mampu menghadapi kepulangan suaminya nanti. Dan Retno meminta Ronggo Seto untuk menjaga kedua orang tuanya. Belum hilang rasa kaget Ronggo Seto, dia dikagetkan kembali dengan teriakan dari luar.
Seto, keluar kamu. Aku tahu kamu di dalam. Jangan jadi pengecut kamu, Seto. Ternyata ada satu orang Demang Wiryo yang selamat, dan dia melapor kepada Adipati Joyoningrat, Adipati dari wilayah Sabrang Lor. Semua orang tahu bahwa Demang Wiryo adalah adik ipar dari Adipati Joyoningrat. Dikarenakan hal itulah Demang Wiryo menjadi sangat sombong dan arogan. Adipati Joyoningrat bukanlah tidak tahu kelakuan adik iparnya, namun dia membiarkannya dan pura-pura tidak tahu. Gusti Adipati Joyoningrat, aku tidak ada urusan dan masalah denganmu. Kamu jangan membakar bara yang belum padam di hatiku. Sebelum aku murka, segera Gusti Adipati pergi dari sini sebelum terlambat. Sombong sekali kamu, Seto. Kamu pikir aku tidak punya ilmu kedikjayaan? Aku telah menjadi adipati selama ini. Apa kamu pikir itu hanya gelar kosong? Prajurit, kalian ringkus Ronggo Seto. Jangan kalian bunuh dia. Aku akan menyiksanya di penjara Kadipaten. Mendengar perintah itu, seluruh prajurit Kadipaten itu pun segera menyerang Ronggo Seto. Tidak kurang dari ratusan pasukan segelar sepapan yang dikerahkan oleh Adipati Joyoningrat. Ada ratusan orang yang telah mengepung rumah Ronggo Seto. Namun itu tidak membuat Ronggo Seto ciut nyalinya. Segera ia mengeluarkan pedang iblis hitam. Dia segera maju dan menghadapi prajurit itu. Suara pedang patah dan teriakan kematian terdengar sangat mengerikan. Tidak ada 15 menit berlalu, setengah prajurit telah mati. Melihat kejadian itu, Adipati Joyoningrat pun turun tangan. Benar saja, Adipati Joyoningrat mampu mengimbangi kesaktian Ronggo Seto. Berpuluh-puluh jurus telah dikeluarkan, namun belum terlihat ada salah satu dari keduanya akan ada yang kalah. Merasa kewalahan, Adipati Joyoningrat pun memberikan kode kepada prajuritnya. Kode yang tidak dipahami oleh Ronggo Seto. Ternyata tiba-tiba ada prajurit yang membakar rumah Ronggo Seto. Ronggo Seto pun segera berbalik dan berusaha masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Namun sia-sia, dia dihalangi oleh Adipati Joyoningrat. Melihat hal itu, menggilalah Ronggo Seto. Dia sudah kehilangan kesadarannya, kesabarannya sudah benar-benar hilang. Tiba-tiba Ronggo Seto menjadi sangat beringas dan ada kekuatan asing yang keluar dari tubuh Ronggo Seto. Baiklah Adipati, awalnya aku tidak mempunyai dendam kepadamu, namun kamu yang telah memaksanya Adipati. Seluruh anak keturunanmu akan membayarnya dengan darah. Tak akan aku biarkan satupun keturunanmu hidup Adipati. Terlihat Ronggo Seto menyeringai dengan sangat menyeramkan. Ia mengeluarkan sebuah ajian yang terlarang, ajian yang sangat mengerikan dan menyeramkan, yaitu ajian tumbal darah pring sedapur, yang mana orang yang terkena ajian itu, meski hanya ada satu orang yang terkena, maka seluruh garis darah keturunannya akan terkena efek yang sama. Setelah Ronggo Seto merapal ajian mantra tersebut, ia segera menyerang Adipati Joyoningrat. Ketika pedang dan keris Adipati beradu, tangan Adipati bergetar dan tak mampu menggenggam lagi keris pusakanya. Adipati Joyoningrat segera ciut nyalinya. Dia pun memohon ampunan kepada Ronggo Seto. Seto, ampuni saya Seto. Saya akui saya salah. Ini semua adalah kesalahan dari adik iparku. Kita tidak ada dendam Seto.
jangan bunuh saya, Seto. Sejak awal aku sudah memberimu kesempatan, Joyoningrat. Namun, kamu yang memaksaku sampai sejauh ini. Ini semua keluargaku telah tewas. Kedua orang tuaku telah mati terbakar. Aku tidak bisa memaafkanmu, Joyoningrat. Dirimu beserta seluruh keluargamu akan mati menemani kematian ibu dan bapakku. Terimalah nasib burukmu, Joyoningrat. Ronggo Seto pun segera mengayunkan pedangnya dan menebas kepala Adipati Joyoningrat. Terpenggalah kepala Adipati Joyoningrat. Setelah itu, Ronggo pun dengan membabi buta menebas seluruh sisa prajurit yang masih selamat. Malam itu menjadi malam pembantaian yang sangat mengerikan. Ratusan orang kehilangan nyawanya di tangan Ronggo Seto. Setelah itu, Ronggo pun menguburkan jasad dari ibu dan ayahnya. Lalu, ia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan kondisi yang sangat menyeramkan. Banyak mayat yang berkelimpangan tanpa kepala. Ronggo pun melanjutkan perjalanannya dengan menyamar. Dia memakai caping dan menutupi wajahnya. Ketika dia mampir di warung makan, dia mendengar ada 3 pria sedang berbincang sangat serius. Mereka bercerita tentang keadaan Kadipaten Sabranglor. Sritinon ing wase